musannifin khususan ila mu'alfil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhussu khususan khassah ila mu'allifai hadzal kitab wa man hadara fi hadzal majlis wa jami'i tullabi hadzal ma'had lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa kana lan ana sapa Abul Hasan Abul Hasan rupane Ali bin Ibnil Mazin rahimahullahu taala iku yaqulu dawuh sapa Syekh Abul Hasan lau zakkaitum lamun ngarani suci sapa sira kabeh rajulan ing wong lanang hatta ja'altumuhu saengga ndadekaken sapa sira kabeh ing rajul siddiqon ing wong kang banget temene layak ba'u mongko ora merduli sapa al-haqqu Allah zat kang tetep wujude sapa Allahu ta'ala maha luhur sapa al-haq bihi kelawan rajul wa huwa tawi rajul iku yusakinu condong sapa rajul ad-dunya ing dunya biqalbihi kelawan atine rajul faqila maqtin aturaken lahu maring Syekh Abul Hasan fa idza sakanaha mongko ing dalem nalikane condong sapa rajul ing dunya li ajli ikhwanihi krana arae pira-pira sedulure rajul wa iyalihi lan pira-pira bati rajul wa ghairihim lan liyane ikhwanihi wa iyalihi minal malazimi hal tetep saking pira-pira minal malazimi hal tetep saking pira-pira perkara kang netepi liyun fiqaha krana arae nafaqahaken sapa rajul ing dunya alaihim ing atase ikhwanihi ila akhirih. Faqala mongko nuli dawuh sapa Syekh Abul Hasan da'una ninggalo sira kabeh ing ingsun min hadhihi zalaqati saking ikilah perkara kang mlesetaken wallahi demi Allah mahalaka ora rusak sapa man wong halaka kang wis rusak sapa man min ahli tariqi saking ahli tariqah illa min halawatil ghina angin saking arae manise sugih fi nufusihim ing dalam pira-pira atine ikhwanihi wa iyalihi. Wallahi demi Allah alladzi la ilaha kang ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa huwa angin Allah. Inni temen seduhune ingsun iku la a'rafu yaktine weruh sapa ingsun man ing wong yadkhulu kang mlebu alaihi ing atase man apa aradud dunya bondo donya paling latiqatu babar pisan illa an sahhat angin yen to bener lahu maring murid apa mahabbatul haqqi demen ing Allah zat kang tetep wujude ta'ala luhur sapa Allah wala yuhibbuhu lan ora demen ing murid sapa al-haqqu Allah zat kang wayazhadulan zuhud sapa murid fi naimid daraini ing dalem pira-pira nikmate panggonan loro ae ad-dunya wal akhirah. Wa qala lan dawuh sapa Abul Hasan aibdon halih malih
kullu muridin utawi saben-saben wong kang ngarepaken wusul ahabba kang demen sapa murid ad-dunya ing donya falhaq mongko utawi Allah dat kang tetep wujude ta'ala maha luhur sapa Allah iku yakrahuhu sengit sapa Allah ing murid ala hasabi mahabbatiha ing atase milang-milang demen ing donya lahu kedu mongko wajib alal muridi ing atase wong kang ngarepaken wusul apa ayam kapan kawulang sapa murid ala syaikhin ing atase guru au akho sapa syekh alaihi ing atase murid al ahda ing janji wa huwa hale utawi murid iku yamilu condong sapa murid ilat dunya maring donya fala buddha mongko mesti apa ayarji ayen to bali sapa murid min haitsu jaa saking endi-endi penganggu au manpuhin utawa bojo au wilayatin utawa derajat nguasani au riyasatin utawa derajat dadi pengarep au tadqiqin utawa njero-aken fi fannin ing dalem fan siji min fununil ilmi tetep saking pira-pira fane ilmu azaidi la'allahu ngadan azaidi kang tambah anil fardhi anda saking fardu kariwayatil hadisi kaya ngriwayataken hadis al-ana ing dalem saiki wa qiraatil qur'ani lan maca al-Qur'an bil qiraati kelawan pira-pira wacan as-sab'i kang 7 wa kan nahwi lan kaya ilmu nahwu wal fiqhi lan ilmu fikih wal fasahati lan ilmu balaghah falaisa mongko ora ana apa hadza iki abad iku muhibban wong kang demen pun orang baik sampai menganggap dia orang yang sangat jujur. Orang yang kita anggap baik itu tetap tidak diperhitungkan oleh Allah. Ketika orang yang kita anggap baik ini hatinya masih ada kecondongan terhadap dunia. Kemudian ada yang tanya, kalau misalnya orang itu condong pada dunia, ini karena saudara-saudaranya, karena keluarganya, dan lain sebagainya yang menjadi keharusan baginya, menjawab, tinggalkan kami dari pertanyaan-pertanyaan kamu yang akan pada dunia, karena memang dia melihat keluarganya, sehingga dia tetap mengejar dunia ini untuk memperhatikan keluarga. Nah, kalau orang yang seperti ini bagaimana ini? Ini Syekh Abdul Hasan menjawabnya tidak secara tegas. Terjadi kerusakan, penyebabnya adalah karena dia merasa nikmat dengan kekayaan itu. Maka walaupun tuh niatnya dia seperti itu, ini seolah-olah Syekh Abdul Hasan tetap menganjurkan jangan seperti itu. Sebab walaupun memang niatnya baik, tapi kenyataannya kebanyakan orang yang sudah merasakan manisnya kaya, itu akhirnya banyak yang tergelincir. Wallahilladzi la ilaha illahu inni la'arafu man yadkhulu alaihim illahi ta'ala. Baginya tadi, ini dia orangnya bersih, tapi yang seperti itu ternyata masih menjadi hijab, menjadi penghalang yang memutus antara dia dengan Allah, sehingga akan menghalangi dia untuk usul datang Gusti Allah. Sayyid Abdul Hasan Asyadzili mengatakan, seorang murid sama sekali tidak akan bisa naik tingkat kecuali
kalau sudah betul-betul di hatinya tertanam cinta kepada Allah. Dan Allah tidak akan mencintai seorang murid sampai murid itu juga mau membenci pada dunia dan para pemuja dunia. Dia zuhud terhadap nikmat-nikmat, baik nikmat dunia ataupun nikmat akhirat. Nah, niki abot maneh. Jadi murid itu tidak akan pernah betul-betul cinta kepada Allah kalau di dalam hati murid itu belum ada rasa benci pada dunia dan pemuja dunia. Kalau belum ada pada diri murid ini sikap zuhud baik atas nikmat-nikmat dunia ataupun nikmat-nikmat akhirat. Syekh Abdul Hasan mengatakan lagi, kullu muridin ahabbat dunya fal haqqu ta'ala yakrahuhu ala hasabi mahabbati halahu kasratan wa qillatan. Kata Syekh Abdul Hasan, setiap murid yang cinta pada dunia, maka Allah akan membenci murid itu sesuai dengan kadar kecintaan murid itu terhadap dunia, baik sedikit ataupun banyaknya. Nah, kalau begitu, fayajibu alal murid ayyarmiyat dunya man min yadihi wa min qalbihi awwala dukhulihi fit thariq. Maka wajib bagi seorang murid untuk membuang dunia baik dari tangannya ataupun dari hatinya ketika permulaan dia masuk di ranah thariqah. Kalau ia telah mendapat pelajaran dari guru atau sudah menerima janji dari guru dan dia masih condong kepada dunia, maka pasti dia akan kembali di mana tempat dia berangkatnya. Artinya tidak akan tetap bisa naik. Dan bahkan thariqahnya itu nanti yang akan meninggalkan dia. Fa inna aqalla asasin yad'uhul murid fit thariq az-zuhdu fit dunya. Sebab bangunan sedikit pun bangunan di akhirat berat. Jadi memang persyaratan untuk bisa wusul niku berat banget. Sebenarnya hubungan dunia yang dia pegang, tapi selagi hati ini tidak condong, sebenarnya tidak masalah. Tetapi umumnya orang itu kalau langsung bahkan tangannya saja jangan sampai memegang dunia. Walaupun sebenarnya itu tidak bahaya selama hatinya tidak, gitu. Tapi sebab itu melihat umumnya manusia memang begitu. Makanya ada perbandingannya seperti dalam kaidah itu dulu. Ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Sesuatu yang halal untuk kita gunakan, maka haram untuk kita simpan. Sebenarnya haramnya adalah menggunakan, tetapi karena orang menyimpan, ini akan lama-kelamaan hatinya akan terdorong untuk kemudian menggunakan. Karena kebanyakan seperti itu, makanya menyimpannya pun diberi hukum yang sama dengan menggunakan. Nah, seperti ini gambarannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, man aradal akhirah fa'alaihi bizuhdi fid dunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia harus zuhud di dunia. Wa man arada Allah Ta'ala fa'alaihi bizuhdi fil akhirah. Dan siapa yang menginginkan Allah, menginginkan untuk usul kepada Allah, maka dia harus zuhud di akhirat. Berarti butuh
butuh karo ganjaran, ora butuh karo swarga punan. Kudune ngoten. Wa madama fi qalbi syahwatin min syahawatid dunya aw ladzatun min ladzatiha min makulin aw malbusin aw mankuhin aw wilayatin aw riyasatin aw tadqiqi fi fannin min fununil ilmi azzaiti anil fardi kariwayatil hadis al-an wa qiraatil qur'ani bil qiraati sab'i wa kanahwi wal fiqhi wal fasaha falaisa hadza muhibban fil akhirah innama huwa raghibun fid dunya tabi'un lihawahu. Kelanjutan dawe Syekh Abdul Qadir yang mendalam tentang bahkan dia termasuk orang yang cinta pada dunia yang mengikuti keinginan nafsunya. Nah, orang sing koyo ngono sih jenenge padahal iki nek di mata kita wong-wong sing ngoten niku wis apik, wis hebat sebenarnya. Tapi di pandangan ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf itu masih jauh dari hal yang benar. Wa kana lan ono sapa Syekh Abu Abdillah Abu Abdillah Al-Maghribi rahimahullahu taala iku yaqulu dawuh sapa Syekh Abu Abdillah al-faqiru utai wong kang ahli tasawuf al-mujarradu kang mligi anid dunya andu saking dunya wa illam yakmal senajan orang ngamal sapa al-faqir syai'an ing suci-wici min a'malil fadhaili saking pira-pira amal kautaman iku afdalu luwih utama min haula ilmu ta'abbidina tinimbang saking semudayane pira-pira wong kang ahli ibadah wa ma'ahum lan iku tetep sartane al muta'abbidin bila ruhin kelawan tanpa ruh wa asbahun lan awa-awaan khaliyatun kang sepi saking ganjaran ghairu haliyatin kang ora nganggo ghairu haliyatin kang ora nganggo pepaes walihada lan krana are iki dawuh taro ningali sira kathiron ing wong akeh min arbabid dunya kang tetep saking pira-pira wong kang anduweni dunya yasumuna zuhud wala halatul ibadati lan ora manise ibadah wa haqiqatu zuhdi utawi hakikate zuhud fit dunya ing dalem dunya huwa ya haqiqatu zuhdi krana ora anane panyegahe wong kang gawa syariat anit tijarati andu saking dagang wa an amalil hirafi lan andu saking amale penggawean wala ilalan ora ana kang ngucap iku maujud bidzalika kelawan mengkono-mengkono khuluwil yati wa inna ma daraja lan angin pestine nglakokaken sapa jumhur sahabati akeh sahabat wa tabiin lan pira-pira tabiin ala khuluwil yadi ing atase sepine tangan minat dunya saking dunya liyak tadia supaya manut bihim kelawan sahabat lan tabiin sapa al mahjubuna pira-pira wong kang den aling-alingi an musyahadatil akabiri ando saking ningali pira-pira wong kang agung falidzalika mongko krana arae mengkono-mengkono darajah adharu ngelahiraken sapa sahabat lan tabiin lahum maring al mahjubun az-zuhda ing zuhud fit dunya ing dalem dunya bi khuluwil yadi kelawan sepine tangan wa nahauhum lan nyegah sapa sahabat lan at-tabiin ing al mahjubun anit tabassuti ando saking gawe kajembaran fit dunya ing dalem dunya
khaufan krana wedi alaihim ing atase al mahjubun ayat khulu ing yen to manjing sapa al mahjubun fi mahabbatiha ing dalem demen donya fala yahtaduna mongko ora oleh pituduh sapa al mahjubun ba'da dzalika ing dalem sakwise mengkono-mengkono ayat khulu fi mahabbatiha lil khuruji maring metu an hubbiha ando saking demen donya wal muzahamati lan desekan alaiha ing atase donya fa innal kamilina krana setuhune pira-pira wong kang sempurna iku la yushghiluhum ora nungkulaken ing al kamilin anillahi ando saking Allah taala apa syai'un suwi-wiji fil kaunaini kang tetep ing dalam alam loro ai fit dunya wal akhirah bi khilafil qasirina kelawan bedani pira-pira wong kang cepet fasallim mongko nyelametno sira ya akhi illa in khifta angin lamun wedi sapa sira ala atsbaihi ing atase pira-pira wong kang anut ing teman ayat tabi'uhu ing yen to manut sapa kaum sapa atsba ing man ma'al jahli sartane bodho bimaqsidihi kelawan sejone man falaka mongko iku wenang keduwene sira antanhahu utawi yen to nyegah sapa sira ing abisi ing dalem baguse pira-pira penganggo wal manaki hilan pira-pira bojo wal maraki bilan pira-pira kendaraan fa inna hadza utawi iki mengkono kang wis tinutur ya akhi he sedulur ingsun dan hanya menjadikan anggota tubuh ini kepayahan. Sebab ibadah itu hanya bentuk saja. Bentuknya saja ibadah, tapi tidak ada roh, tidak ada nyawanya. Ibadah itu hanya fisiknya saja ibadah, tapi kosong. Yang tidak ada hiasannya. Ini dawuh Syekh Abdul Mawahib. Jadi ngibadah niku nek kalau dalam hati itu masih ada rasa cinta pada dunia, itu hanya menjadikan hati ini banyak sibuknya, menjadikan anggota tubuh ini banyak payah. Sampaikan Syekh Ibnu Athaillah di dalam napa niku hikamnya. Jadi amal yang dikerjakan oleh orang-orang yang bersih itu walaupun sedikit nilainya besar. Lain dengan orang selain orang itu. Walaupun bentuknya banyak, tapi nilainya kecil. Seperti ini ibadah yang dilakukan oleh orang yang hatinya masih ada cinta pada dunia. Walaupun besar, banyak amalnya, ibadahnya banyak, tapi nilainya hanya kecil. Tapi dalam pandangan orang yang melakukan, itu menganggap seolah-olah itu sudah banyak ibadahnya. Padahal kenapa kok dinilai itu kecil? Sebab itu hanya fisiknya saja yang nampak, tapi tidak ada nyawanya. Hanya bentuknya saja ibadah, tapi tidak ada nyawa. Hanya fisik saja, tapi tidak ada isinya. Oleh karena itu, banyak kamu lihat dari orang-orang yang pemuja dunia, yang banyak melakukan puasa, banyak melakukan sholat, bahkan sering berangkat haji, tapi dia tidak memiliki nurnya zuhud, tidak bisa merasakan manisnya ibadah. Niki nggih mergo niki wau, mergo niki. Bon, sekarang apa tuh sebenarnya zuhud itu? Hakikat dari zuhud itu sebenarnya hakikat zuhud di dalam dunia adalah
tidak terikat, penting hatinya dia tidak terikat. Walaupun di tangannya dia memegang banyak dunia misalnya. Kenapa begitu? Sebab orang tangannya memegang dunia ini tidak ada larangan dari syariat. Bahkan syariat sampai mengajarkan bagaimana tata cara berdagang yang baik, yang barokah. Sampai mengatur seperti itu. Ini menunjukkan nggak masalah orang itu secara lahiriah dia itu memegang dunia, nggak masalah. Dan ini tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti itu, bahwa zuhud itu harus orang itu tidak punya apa-apa. Tidak ada yang ulama yang mengatakan seperti itu. Niki, wa innama daraj, tangannya tidak memegang dunia. Bukan karena memahami bahwa zuhud seperti itu, bukan. Tapi tujuannya adalah agar orang-orang yang masih terhijab ini tidak ikut-ikutan kepada para sahabat yang kaya-kaya itu. Karena melihat orang-orang besar yang kaya raya, misalnya sahabat Abu Bakar yang kaya raya. Nah, tidak memandang seperti itu, tidak ikut-ikut seperti itu, hanya ikut kayanya saja. Makanya, falidzalika adharu lahum hubbiha wal muzahamati 'alaiha. Oleh karena itu, para sahabat, tabi'in itu menampakkan zuhud mereka di dunia ini dengan cara tidak memiliki apa-apa. Bahkan murid-muridnya, orang-orang yang masih terhijab, ini dilarang untuk napa niku melapangkan dalam urusan dunia ini. Meluaskan dalam urusan dunia ini, karena khawatir terhijab, khawatir kalau mereka sampai masuk ke jurang cinta pada dunia, sehingga kalau dia sudah terjerumus, fa innal kamilina la yushghiluhum 'anillahi ta'ala syai'un fil kaunaini bikhilafil qasirin. Sebab orang-orang yang sudah sempurna seperti para sahabat, tabi'in, para wali, orang-orang yang sudah wusul niku, orang-orang yang sudah sempurna itu, apapun dari dunia dan akhirat ini sudah tidak akan ada yang bisa menjadikan mereka lupa kepada Allah. Tidak akan bisa memalingkan mereka dari Allah. Lain dengan orang-orang yang masih sempit, orang yang masih kurang. Oleh karena itu, fasallim ya akhi, selamatkan wahai saudaraku, pada setiap orang yang kamu lihat orangnya pakaiannya berhias mentereng dari kalangan orang-orang tasawuf itu. Kecuali apabila kalian khawatir pada pengikut-pengikutnya, sehingga pengikutnya itu mengikuti perilaku mereka, tapi tidak tahu tujuannya, hanya ikut pakaiannya mentereng saja, tapi tidak ngerti maksud yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sempurna tadi. Maka kalau seperti itu yang terjadi, kamu boleh melarang seorang guru atau seorang ahli tasawuf tadi untuk melakukan atau memakai pakaian yang indah, karena mengkhawatirkan pada murid-muridnya. Atau kalau tidak begitu, sampaikan kepada gurunya itu untuk memberi peringatan kepada murid. Misalnya mereka memperingatkan kepada muridnya, jangan kalian mengikuti aku dalam pakaian-pakaian yang demikian ini. Kalau memang yang kita lihat orang yang ahli tasawuf itu memakai pakaian-pakaian mewah itu dari yang halal. Kalau bukan yang halal, maka wajib kita untuk ingkar terhadap syekh tadi. Maka ini yang perlu difahami. Dan tidak ragu lagi bahwa orang-orang yang zuhud itu hakikatnya bukan zuhud kecuali hanya di dalam apa yang
belum dibagi untuk mereka yang bukan jatahnya, gitu loh maksudnya. Jadi hakikatnya orang zuhud itu bukan berarti harus zuhud pada apa yang memang sudah menjadi jatah mereka, rizki yang sudah menjadi jatah mereka. Yang diperintahkan zuhud adalah untuk yang bukan menjadi jatahnya. Makanya kalau itu memang sudah jatahnya, maka tidak benar siapapun untuk berzuhud kepada apa yang sudah menjadi jatahnya. Misalnya malah dibuang-buang, nah itu namanya malah mubadzir, itu tidak boleh. Nah terus kalau sudah terjadi seperti itu, misalnya kita ditentukan oleh Allah rizkinya gampang, rizkinya besar sehingga menjadi kaya, karena itu sudah bagian kita. Kalau sudah seperti itu, apakah ini kita buang-buang saja hartanya? Tidak seperti itu. Tapi terus bagaimana sikapnya? Sikapnya adalah kita duwene wong kang ngarepaken lumaku wusul. Keduwene wong kang ngarepaken wusul atau wong kang ngarepaken derajat luhur fil iradati ing dalem ngarepaken hatta yatsruka sehingga ninggal sapa murid fi'lal mubahati ing nglakoni pira-pira perkara kang mubah. Wayaj'alu lan dadekaken sapa murid makana kulli mubahin ing panggonane saben-saben perkara kang wenang, tarokahu kang ninggal sapa murid ing kulli mubah makmuron ingkang den perintah syar'iyan kang bangsa syarak. Bayane min mandubin nyatane kang den sunataken au aula utawa kang luwih utama. Wayajtanibu lan ngedoi sapa murid al mubaha ing maring anak turune Gusti rupane Adam, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, min masyaqqati taklifi saking abote paperden, hina raqiba ing dalam semangsane nyusun sapa Allahu Gusti Allah taala fi zawatihim ing dalam pira-pira zate bani Adam, al malala ing bosen minat takalifi saking pira-pira paperden. Walau annallaha lan namun tetep temen setuhune Allah taala iku lam yarkab ora nyusun sapa alkama kaya perkara fuila kang wis den lakokaken apa mabil malaikati kelawan malaikat, li annahum krana setuhune malaikat iku li annahum krana setuhune malaikat iku la ya'rifuna ora kenal sapa malaikat al malala ing bosan, al malala ing bosen, tomaan ing kanu ana sapa malaikat iku yusabbihuna maca tasbih sapa malaikat al-laila ing dalem wengi wan nahara lan ing dalem rahina, la yafturuna hale ora pegot-pegot sapa malaikat. Qala dawuh sapa Syekh, qala dawuh sapa Kiai Musannaf, walamma kana lan ing dalem semangsane ana apa alqaumu kang abot dunar rukhasi dudu pira-pira perkara kang murah, tolaban krana nyuprih ditaroki maring munggah, kama kaya perkara huwa kang utaima iku maklumun kang den weruhi min ahwalihim saking pira-pira tingkai kaum. Tolabu mongko nyuprih sapa kaum minal muridina saking pira-pira murid al amala ing ngamal ala taklilil mubahati ing atase ngidhekaken pira-pira perkara kang mubah, jahdahum kelawan sak kuwate muridin, wayaj'aluna lan dadekaken sapa kaum makana dzalika ing panggonane mengkono-mengkono taklilil mubah taatan ing taat, yusabuna kang den ganjar sapa muridin alaiha ing atase taat. Fa illam yajidu mongko lamun ora nemu taatan ing taat, nawau
mongko niat sapa kaum bil mubahi kelawan perkara kang wenang kayane min aklin nyatane mangan wa kalamin lan guneman niat khairan ing bagus kattaqawi kaya ngalawat kesenengan wazawa lil ubusati lan ngilangaken merengut bimubasatoti ikhwanihim kelawan jembaraken pira-pira koncone kaum bibak di kalamin kelawan sebagiane guneman wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kalam wa akhadhu lan ngalap sapa kaum al murida ing murid min ghairi hajatin saking tanpa hajat wa bi mukhalatatin nasi lan nungso illa lidharuratin angin krana darurat fa aradu mongko ngarepaken sapa kaum ayyusaba ing yento den ganjar sapa muriduhum ati ing ganjarane pira ing dalem semangsane wajib alaihi ing atase murid apa al aklu mangan wa yatakallamu lan guneman sapa murid hina yajibu ing dalem semangsane wajib alaihi ing atase murid apa al kalamu guneman masalan ing dalem umpamane fa inna zala mongko lamun tumurun sapa murid andalika ande saking mengkono-mengkono wajib fala yanzilu mongko ora tumurun sapa murid anil istihbabi ande saking sunat fayakulu mongko mangan sapa murid hina yustahabbu ing dalem semangsane den sunataken apa al aklu mangan wa yatakallamu lan guneman sapa murid hina yustahabbu ing dalem semangsane den sunataken apa al kalamu guneman wa kadzalika lan hale kaya mengkono-mengkono akhadhu natrapi sapa kaum al murida ing murid bin nisyani kelawan lali wabil ihtilami lan kelawan ngipi metu mani wabimat dirijli lan kelawan dulujuraken sikil fi lailin ing dalem wengi au naharin utawa rahina illa lihajatin angin krana hajat wa akhadhu lan natrapi sapa kaum bil khawatiri kelawan pira-pira perkara kang krentek walau lam tastaqirra senajan ora tetep apa al khawatir wa akhadhu lan natrapi sapa kaum bi akli syahawati kelawan mangan pira-pira kesenengan al mubahati pira-pira kang den wenangaken likauniha krana anane syahawat iku tuqifu nglerenaken apa syahawat anit taraqi ando saking munggah derajat. Wasiat yang kedua dari Syekh Ibrahim, watsrukil mubahat tolaban litaraqil maqamatil aliyah. Tinggalkan sebagian perkara yang mubah untuk menggapai naik pada derajat yang lebih tinggi. Jadi sikap bagi orang-orang yang napa niku suluk, maka orang itu supaya meminimalkan di dalam memanfaatkan barang yang mubah. Kenapa begitu? Agar bisa cepat sampai bisa naik pada derajat yang lebih tinggi. Ahin tarokahu makmuron syar'iyan min mandubin au aula wa yajtaniba al mubaha ka'annahu manhiyun anhu karahatat tanzihin. Tidak sah bagi orang yang baru menapakkan kaki dalam thariqah sampai dia meninggalkan melakukan hal-hal yang mubah dan memposisikan
setiap perkara mubah yang ditinggalkan itu adalah diposisikan seolah-olah itu jadi ninggalne barang itu seolah-olah melakukan mubah itu adalah melakukan sesuatu yang makruh tanzih. Jadi keinginan seseorang untuk masuk pada dunia thariqah itu baru benar kalau dia sudah bisa meninggalkan sebagian perkara yang mubah dan memposisikan meninggalkan perkara mubah ini seolah-olah merupakan perintah syariat, baik itu perintah sunnat ataupun perintah yang aula, dan berusaha menjauh dari perkara mubah ini seolah-olah itu merupakan hal yang makruh tanzih. Waqat thariqah ini alaihi salatu wassalam min masyaqqatit taklif hatta raqiballahu ta'ala fi dawatihim al-malala minat takalif. Kata Syekh Ali Al-Khawas, Allah tidak menjadikan hal yang mubah ini kecuali untuk untuk memudahkan manusia dari kesulitan taklif, dari kesulitan perintah Allah, beban yang diberikan oleh Allah ketika Allah sudah merangkai pada diri manusia itu memiliki rasa bosan terhadap perintah-perintah, bosan terhadap beban yang diberikan oleh Allah. Watake menungso iki duwe rasa bosen niki wau. Mergo watake menungso duwe rasa bosen niku wau, maka Allah menciptakan hal yang mubah niki wau. Andai saja Allah tidak merangkai pada diri manusia itu punya rasa bosan, maka tentu tidak diberlakukan hal mubah di dunia ini. Neng dunia iku ana sing mubah malian. Ini kene umpama menungso kuwi gak diciptakan oleh Allah tidak punya rasa bosan, maka tentu di dunia ini tidak akan ada perkara mubah seperti yang telah diberlakukan Allah kepada para malaikat. Sebab malaikat itu tidak kenal dengan bosan, itu ndak boten kenal. Oleh karena malaikat itu tidak pernah mengenal rasa bosan, maka tidak henti-hentinya. Lain kalau manusia terus diperintah setiap hari, ini hanya diperintah hanya untuk ngibadah terus, bosan manusia itu. Oleh karena itulah Allah juga menciptakan hal mubah untuk membuat selingan agar manusia itu tidak bosan sehingga meninggalkan perintah-perintah itu. Walamma kanal qaumu min sya'nihim al-akhdhu bil azaim dunar rukhas talaban litaraqi kama huwa ma'lumun min ahwalihim talabu minal muridin al-amala ala taqlilil mubahat. Nah, pada saat orang-orang ahli tasawuf itu pribadinya itu memang suka melakukan hal-hal yang berat, bukan mencari yang murah-murah, bukan mencari yang mudah-mudah, karena mereka menghendaki untuk naik tingkat pada derajat yang lebih tinggi. Itu sudah kita maklumi hal seperti itu, kita lihat pada perilaku mereka. Oleh karena itu, orang-orang ahli tasawuf ini menuntut kepada para murid untuk melakukan, meminimalkan, memanfaatkan hal yang mubah dengan semampunya. Bahkan orang-orang ahli tasawuf itu meninggalkan atau meminimalkan perkara mubah bagi murid. Ini adalah sebuah ibadah yang akan mendapatkan pahala. Tapi kalau mereka
orang-orang al-tasawuf ini tidak mendapatkan ketaatan, kepatuhan pada murid ini, maka mereka berniat dengan melakukan yang mubah, baik itu makanan ataupun ucapan, niat hal yang baik. Jadi kalau memang itu enggak kok di dalam melakukan hal yang mubah ini kok ini tidak ada sisi ibadahnya, maka kalau oleh mereka diisi agar hal yang mubah ini bisa menjadi ibadah. Kenapa? Bagaimana caranya? Dengan diniati. Seperti ketika makan, niat agar kuat untuk melakukan di hadapan para teman-temannya. Jadi di hadapan orang biar tidak kelihatan napa niku sing selalu cemberut, terus tidak seperti itu. Maka akhirnya jadi dia dalam berbicara ini niat supaya tidak tampak bahwa dia itu selalu cemberut di hadapan teman-temannya itu. Nah, itu akhirnya dia ngomongnya jadi ibadah. Padahal itu ngomong-ngomong biasa, ngomong yang bukan zikir, bukan bukan sholawat, tapi ngomong-ngomong biasa, jagongan biasa. Tapi karena niat seperti ini, maka ini pembicaraan ini akan berubah menjadi ibadah. Sama dengan makan tadi. Bahkan guru-guru ahli tasawuf itu berbicara tanpa ada hajat. Artinya, kalau murid ini kok tidur, tidak ada darurat kok tidur, dihukum. Kalau makan, belum kenyang, belum lapar kok sudah makan, dihukum. Kalau tidak ada kebutuhan, kok bicara, dihukum. Sampai memberlakukan seperti itu. Kok dia kumpul dengan manusia tanpa ada darurat, dihukum. Nah, kenapa begitu? Fa'aradu ayyusaba muriduhum sawabal wajibat fi sairi ahwalihi. Sebab mereka, para guru-guru tasawuf itu menginginkan agar para muridnya ini mendapatkan pahala-pahala melakukan hal yang wajib dalam setiap perilakunya. Maka akhirnya murid akan makan pada saat dia sudah wajib makan. Dia akan berbicara ketika sudah waktunya wajib bicara. Kalau ternyata murid ini diberlakukan seperti ini tidak mampu, maka turun di bawahnya. Turun di bawahnya. Diposisikan seolah-olah apa yang diterapkan kepada murid ini tidak lagi menjadi kewajiban, tapi ini adalah kesunatan. Akhirnya murid tidak lagi murid itu makan, kecuali pada saat dia sudah disunatkan untuk makan. Dia tidak bicara, kecuali kalau murid itu sudah waktunya sunat untuk berbicara. Sampai memberlakukan para guru-guru tasawuf memberlakukan pada murid seperti itu, menerapkan seperti itu. Wa kadzalika akhadul murid bin nisyan wa bil ihtilam wa bimat indah mimpi metumani. Atau ketika dia ketika dia tidur, baik itu malam hari ataupun siang hari, kecuali karena hajat. Bahkan para guru-guru ini juga menghukum kepada murid ketika ada bisikan-bisikan dari hati para murid ini. Walaupun toh itu belum kuat. Para guru-guru itu juga menghukum kepada murid sebab makan dengan menuruti syahwat, makan yang mubah karena menuruti syahwat. Karena kenapa kok guru itu memberlakukan kepada muridnya seperti itu? Karena guru ini ingin agar murid itu bisa naik tingkatannya, naik derajatnya. Nah, inilah perilaku dalam wasiat yang kedua, yaitu meninggalkan sebagian hal yang mubah. Dan memberlakukan meninggalkan hal yang mubah ini seolah-olah itu merupakan kewajiban, atau setidak-tidaknya itu adalah merupakan hal yang sunat
atau setidak-tidaknya itu merupakan hal yang utama. Wallahu a'lam bishawab. Wahdar min taqa'iqir riya. Allah a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini 1 jam lebih nih,